Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, isu Mansur sebenarnya sekarang itu menunggu momentum ya sampai pertengahan bulan November. Karena sejak dikeluarkan keputusan oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mencabut nafas paytrend, sebenarnya isu Mansur itu sangat diuntungkan. Karena itu begitu dicabut, orang-orang kan gelisah, perusahaan dicabut mati misalnya. Misalnya bank dimatiin oleh pemerintah gitu. Itu orang kasak kusuk kemana-mana. Kalau isu Mansur senang, maka dia bilang ane legowo. Kenapa dia legowo? Karena duit-duit yang ada di paytrend itu sudah diselamatkan ke dalam kantong pribadi Yusuf Mansur, atau telah berada di tempat yang aman di bawah kontrol Yusuf Mansur. Nah, menurut undang-undang itu kan perlu 6 bulan. Kalau 6 bulan tidak ada gugatan yang signifikan, maka cerita dianggap case close. Nah, dimulai dulu 8 Mei. Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Maka November ini Yusuf Mansur akan keluar bak raja yang turun dari kayangan membawa rezeki yang banyak. Maka kita akan mendengar nanti embel-embel cerita ini rezeki dari Tuhan. Aneh dikasih duit oleh Allah. Karena Allah menjawab doa aneh. Karena orang-orang bersedekah, mulai dia kabul-kabulkan cerita-cerita dongeng, cerita bohong gitu. Nanti baru akan dia bilang, ini karena aneh minta sama Tuhan. Tuhan bilang, Cup, udah tahu belum Cup? Kamu butuh duit berapa? Tahu ya Allah. Ini duitnya. Ini duitnya katanya. Jadi orang dibodoh-bodohin begitu. Padahal masyarakat tahu ini jelas-jelas duit yang diambil dari member paytrend, lalu dia kuasai ini perusahaan sehingga dia menjadi penguasa tunggal gitu. Yang lain-lain ya itu hanya mungkin ada 1 atau 2% nama aja gitu. Sementara duitnya sudah buat kontrol Yusuf Mansur. Nah, dalam undang-undang itu kan 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak ada gugatan yang signifikan, maka secara hukum itu sah. Hukum yang berlaku di kalangan katakanlah hukum pasar modal atau hukum keuangan, pokoknya hukum gitu. Lalu Yusuf Mansur nggak peduli. Ini orang menjerit nggak gitu. Karena sebenarnya kalau manusia kan punya hati nurani ya. Ini kalau ada orang kadang nggak tega juga gitu. Misalnya Amerika ya. Amerika dia menang perang dunia kedua itu dia nggak tega tuh ngambil sendiri. Saya pampasan perang dari Jepang, dari Jerman, dia nggak sendiri. Karena itu ada program-program yang disebut program beasiswa. Jadi ditularkanlah nilai-nilai Amerika kepada penduduk di berbagai negara gitu. Kenapa? Karena dia dapat untung kebanyakan. Nah, Yusuf Mansur nggak ada dia begitu-begitu. Malah uang ini nanti akan dia gunakan lagi bagaimana nanti ada program-program sehingga bisa meraup untung yang lebih banyak lagi. Nah, seperti dia sebutkan berapa member paytrend itu gitu. Ini Pak Budiman sebagai penanggung jawab pertama ini paytrend ini, dia kalau bercerita kita agak ngeri membayangkannya. Berapa semalam tuh berapa miliar uang masuk. Suatu cut, nama penyumbangnya langsung tidak bisa diakses. Ya rugi sih nggak banyak-banyak, kadang rugi itu 300.000, 500.000, cuma jutaan. Dan yang bisa mengintervensi ini hanyalah badan atau alat negara. Kalau pribadi nggak bisa. Karena di sini ada menyangkut transaksi keuangan, ada namanya rahasia bank gitu. Yang bisa bergerak di bidang ini hanya aparat negara. Misalnya atas nama negara, kepolisian misalnya, itu bisa. Jadi kalaupun nanti Yusuf Mansur nih kan dia ada mencanangkan nih tahun 2025 nanti itu dia akan bangun usaha-usaha, ya, apakah itu bisnis kuburan gitu kan? Dan yang jelas yang akan dia bangun sehebat-hebatnya ke depan itu, ya minimal dia akan
membuka 100 warung steak and shake yang baru. Uangnya dari mana? Ya tadi itu, yang secara kasat mata tidak bisa dideteksi. Dalam bahasa Yusuf Mansur ini uang dikirim oleh malaikat Jibril. Uang dikirim malaikat Jibril. Lalu orang-orang yang menyumbang tadi gimana? Paling dia nyumpahin aja, lu makan deh tuh uang kami. Paling gitu aja. Terus kasus selesai nggak di sini gitu? Kalau dalam bahasa Al-Quran kasus tidak selesai. Karena di dalam Al-Quran itu ada simbolik cerita Abi Lahab atau Abu Lahab gitu, yang mempunyai harta tapi dia nggak bisa menikmati. Karena ceritanya itu diperoleh dengan kekerasan dan kekasaran. Ya mungkin di zaman itu juga ada cerita penipuan. Nah, Yusuf Mansur nanti walaupun secara hukum dunia dia nggak bisa dikejar gitu. Tetapi uang itu ada juga imbalannya, tidak bisa dia nikmati. Karena di mana-mana pojok orang kan menyumpahi. Karena uangnya tidak bisa dia dapatkan walaupun ya dia telah bersumpah bahwa dia pernah menyumbangkan uangnya atau pernah store uang gitu. Jadi itu yang terjadi. Nah, karena itu Yusuf Mansur dalam sebulan ke depan ini masih tetap diam dia. Kenapa? Jangan sampai ada reaksi gitu. Tapi Yusuf Mansur kasusnya berakhir nggak? Kalau menurut penilaian kita ya itu nggak akan berakhir. Karena di mana-mana orang menjerit itu nanti akan muncul kekuatan. Kalau kita yakin tentu datang dari Allah ya. Ada kekuatan yang tidak pernah dia sangka-sangka. Gitu. Nah kekuatan itu akan melumpuhkan geraknya. Misalnya nih, salah satu bentuk kekuatan itu pelakunya mendapat serangan jantung, misal ya. Tiba-tiba dia mati mendadak. Maka uangnya nggak bisa dipakai. Ya kan? Atau tiba-tiba nih dia kena penyakit berat yang makannya masih ditimbang gitu. Maka bisa juga levernya kena gitu. Itu juga bisa Allah mengutus seperti itu. Atau terjadi salah kalkulasi. Data-data yang selama ini tersimpan gitu. Tiba-tiba ada orang yang mempunyai data. Selesailah dia gitu. Jadi begitu cara-cara di mana Allah mengungkap katakanlah rahasia atau sirrul hayah atau asrarul hayah gitu. Rahasia-rahasia kehidupan. Itu kadang-kadang tidak bisa kita duga gitu. Tidak bisa diduga. Sebagaimana seseorang sukses juga kadang tidak bisa diprediksi. Kapan seorang meninggal juga tidak ada yang tahu. Tahu-tahu terjadi. Itu semua bukan karena apa gitu ya. Oh, kayak dulu kan ada orang misalnya anti pemerintah dia tiba-tiba meninggal. Nah, itu dia kualat itu ya. Bukan gitu. Tapi memang Allah dengan segala kekuasaannya ketika tangan-tangan manusia tidak bisa menggapai, maka dalam bahasa simboliknya Allah akan menurunkan tangan-tangannya sehingga segala sesuatu ini bisa terungkap dan terbuka. Jadi kembali kepada cerita Petren. Petren itu nanti kalau menurut cerita Yusuf Mansur, itu kan dia sudah roadshow ke negara-negara Timur Tengah. Ada yang menawar 4 triliun. Walaupun enggak tahu kalau bahasa Jawa pandobos kita enggak tahu ya. Mong kosong kita enggak tahu juga. Lalu kata Yusuf Mansur, saya mau menjualnya 10 triliun. Tapi kan ini cerita triliun-triliun ini. Walaupun ketika OJK mengecek terakhir itu AC di kantor itu juga sudah tidak ada. Kantornya pun juga sudah dijual gitu. Bekas-bekas sudah hilang. Makanya dikeluarkan surat, dia harus dicabut izin usahanya sehingga tidak lagi terdaftar di bursa efek. Dengan demikian apa ini bisa hilang. Nah, kalau kita lihat kasus-kasus yang lain, sebenarnya kasus lainnya banyak juga orang-orang
yang hilang, yang nggak jelas lagi jejaknya, apa itu karena sudah kaya atau bukan. Misalnya Edi Tansil. Edi Tansil kan dibunuh ya, bukan. Edi Tansil itu kan diburu oleh aparat hukum di negara kita. Masyarakat kalau bisa melihat dan melaporkan, mungkin dia akan segera ditangkap. Lalu uangnya kemana? Ya nggak tahu, mungkin dia sudah, kata orang, operasi plastik, wajahnya sudah dirubah, dia tinggal di Cina sana, sehingga jejak korupsinya di Indonesia sudah tidak ada. Gitu. Tapi kasus selesai nggak? Kasus belum selesai. Kalau sekali dia nongol, ya dia selesai juga. Nah, Yusuf Mansur orang sekarang masih diam-diam gitu. Tapi nanti, begitu masyarakat atau member Patreon ini, dia tiba-tiba timbul kesadaran dan ditelusuri bukti gitu. Bukti ditemukan, maka Yusuf Mansur kembali akan diusik. Jadi sekarang ini Yusuf Mansur boleh saja ya, dia berlindung di balik usaha real gitu. Usaha real ini yang menonjol itu kan dulu tuh ada Patreon. Patreon mati, ada warung steak. Ya, warung steak mungkin dia menganggap belum maksimal. Kita nggak tahu. Tapi orang sekarang merasa ini uangnya ini uang jerih payah orang kecil gitu. Maka dia akan mengawasi terus. Nanti satu dua timbul orang-orang yang pemberani gitu. Yang akan menggugat Yusuf Mansur dan menyungkir balikkan cerita-cerita bohongnya sehingga suasana akan terlihat bahwa ada kasus-kasus yang selama ini disembunyikan yang belum diliput secara baik oleh mass media, oleh media massa kita gitu. Karena itu mari kita lihat terus sampai bulan depan ini apa pergerakan yang akan dilakukan oleh Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.